Sword of Coming, episode 302. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Dalam perjalanan pulang, suasana hati Chen Pingan sudah kembali normal, dan daging perlahan tumbuh kembali di lengan kerangkanya. Serangkaian meridian terlihat tersebar di antara serat otot seperti sulur tipis, menghadirkan pemandangan yang menakjubkan. Chen Pingan mengamati meridian-meridian ini dengan saksama seperti seorang sarjana yang tekun mempelajari suatu subjek, dan Lu Tai benar-benar merasa jijik melihatnya. Klan Lu memiliki beberapa ahli bela diri yang tangguh di antara anggotanya, tetapi tak satu pun dari mereka yang memiliki ketahanan mental setara dengan Chen Pingan ketika mereka masih berada di tingkat keempat. Meskipun merasakan sakit yang luar biasa, Chen Pingan mengamati dengan penuh minat perkembangan meridian-meridian tersebut, dan itu merupakan pengalaman yang sangat mendidik, memberinya jawaban atas banyak pertanyaan tentang sirkulasi Qi yang sebelumnya membingungkannya. Saat mendekati benteng elang terbang, Chen Pingan harus menyembunyikan lengannya agar tidak disangka sebagai kultivator jahat oleh penghuni benteng. Untungnya, jubah daunnya mampu menyembunyikan lengannya yang mengerikan, sekaligus tidak menghambat proses penyembuhan. Sebelumnya, Witaon telah menemukan topi 5 gunung, dan Lu Tai telah memeriksanya sejenak sebelum menyimpulkan bahwa itu adalah harta karun abadi yang sangat kuno dan berkaliber sangat tinggi. Wujud asli 5 gunung digambarkan pada topi tersebut, dan gaya serta teknik yang digunakan menunjukkan bahwa topi ini berasal dari benua ilahi bumi tengah sebelum entah bagaimana sampai ke benua daun payung. Mungkin awalnya itu adalah harta karun terikat dari dewa gunung terkenal di benua ilahi bumi tengah. Chen Pingan cukup tertarik mendengar tentang topik-topik ini karena ia ingin memperluas wawasannya sendiri. Adapun apakah Lu Tai akan mengklaim sepenuhnya topi 5 gunung atau apakah ia sengaja meremehkan nilai topi tersebut, pertanyaan-pertanyaan itu tidak terlalu membebani pikiran Chen Pingan karena ia tidak berpikir Lu Tai adalah tipe orang seperti itu. Manusia adalah makhluk yang mudah berubah dan tidak dapat diprediksi, jadi perlu untuk selalu berhati-hati, tetapi bukanlah hal yang baik untuk menghukum orang baik dan tidak bersalah karena paranoia yang berlebihan. Alih-alih langsung menuju bangunan utama benteng elang terbang, keduanya diam-diam pergi ke tempat latihan terlebih dahulu untuk mengambil kembali infatuation. Setelah menyerap energi spiritual dan darah jantung seorang kultivator di puncak tingkat gerbang naga, bilah pedang itu menjadi lebih terang dan tembus pandang, dan pola yang terukir di permukaannya beriak seperti air. Bahkan bagi seseorang dengan standar setinggi Lu Tai, dia tak kuasa menahan diri untuk tidak mengamati pedang itu dengan takjub. Dia menyatakan bahwa meskipun lelaki tua itu jelas tidak sepenuhnya jujur kepada mereka, kemungkinan besar dia telah mengatakan yang sebenarnya tentang tingkat kultivasinya di masa lalu. Pada puncak kekuatannya, kemungkinan besar dia benar-benar telah mencapai ambang tingkat awal, dan seorang kultivator sekaliber itu akan mampu menancapkan pijakan untuk dirinya sendiri bahkan di benua ilahi bumi tengah. Oleh karena itu, ketertarikan yang tak terkendali sangat beruntung telah melahap darah jantung lelaki tua itu. Mengingat hal ini, Lu Tai menasihati Chen Pingan untuk tidak menjual infatuation. Sebaliknya, jika ia bertemu dengan kultivator jahat atau entitas iblis di masa depan, ia dapat menusukkan pedang ke jantung mereka, membunuh 2 burung dengan 1 batu dengan meningkatkan kekuatan pedang, serta mengumpulkan karma baik untuk dirinya sendiri dengan membunuh kekuatan jahat tersebut. Lu Tai dapat melihat bahwa Chen Pingan agak ragu-ragu, dan dalam sebuah tindakan yang jarang ia tunjukkan ketegasannya, ia mulai memarahi Chen Pingan. Akan menjadi kebohongan besar jika mengklaim bahwa tidak ada kebaikan atau kejahatan di antara para kultivator, tetapi tidak ada perbedaan seperti itu dalam harta dan artefak. Jika kau menggunakan apa yang disebut harta jahat untuk melakukan perbuatan baik, maka itu menjadi kekuatan untuk kebaikan. Lu Tai semakin marah saat berbicara, dan dia melanjutkan, jangan bilang kau tidak bisa mengatasi rintangan mental kecil seperti itu padahal kau bisa melihat lenganmu tumbuh kembali tanpa berkedip. Jika kau begitu keras kepala dan dogmatis, maka sebaiknya kau menyerah pada aspirasi kultivasi dan pasrah menjadi seorang seniman bela diri murni seumur hidupmu. Mengingat kepribadianmu, bahkan jika kau berhasil menjadi seorang pemurni Qi, iblis batin yang harus kau hadapi untuk menembus hambatan tingkat 5 atasmu pasti akan benar-benar tak teratasi.
Semua ahli pemurnian Qi yang mampu mencapai tingkat awal sudah memiliki kombinasi keberanian, kekuatan, kemauan, dan ketahanan yang sangat luar biasa, tetapi tahukah Anda mengapa begitu sulit bagi mereka untuk naik ke 5 tingkat atas? Bertentangan dengan apa yang dipikirkan kebanyakan orang, rintangan utama yang menghalangi jalan mereka bukanlah cobaan surgawi yang harus mereka atasi. Sebaliknya, tugas tersulit bagi mereka adalah mengatasi diri mereka sendiri. Semakin tinggi hati Dao Anda dan semakin teguh kepribadian Anda, semakin kuat iblis batin Anda. Jika Anda terus berpegang teguh pada dogma dan cara-cara keras kepala Anda tidak akan pernah mampu mengatasi iblis batin Anda. Chen Ping'an tidak menegur Lu Tai. Sebaliknya, dia hanya menunjuk hidung Lu Tai sambil berkata dengan suara pelan, "Hidungmu berdarah lagi." Lu Tai berhenti berbicara sambil menyeka darah yang menetes dari hidungnya dengan frustrasi. Apa yang dia ungkapkan hanya menyangkut jalan agung Chen Ping'an, dan tidak ada hubungannya dengan keadaan dunia secara keseluruhan, sehingga dampak buruk yang diderita Lu Tai sebagai seorang naturalis jauh lebih ringan daripada sebelumnya. "Ada seseorang datang dari luar," kata Chen Ping'an tiba-tiba. Lu Tai melirik Chen Ping'an setelah mendengar itu. Indra-indranya setajam seniman bela diri tingkat 6, dan Lu Tai tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah dia benar-benar hanya seniman bela diri tingkat 4. Dengan pemikiran itu, dia menjadi semakin penasaran tentang siapa mentor teknik tinju Chen Ping'an. Tepat pada saat itu, sekelompok orang dengan hati-hati memasuki lapangan latihan, dan mereka tak lain adalah pendeta Tao Tua, muridnya, Huang Sang, dan saudara-saudara Huan. Itu adalah keputusan pendeta Tao Tua untuk datang ke sini alih-alih pergi ke gedung utama. Saat melintasi hutan, ia melihat sekilas Chen Ping'an dan Lu Tai kembali ke benteng elang terbang. Jadi ia memutuskan untuk bertemu dengan duo Chen Ping'an dan menanyakan apa yang terjadi pada kultivator jahat itu. Setelah itu, keenamnya akan pergi ke bangunan utama bersama-sama, dan itu jelas merupakan tindakan yang lebih aman. Pendeta Taois tua itu memberi hormat Taois sambil berkata, "Nama saya Ma Feifu, dan saya berlatih di Gunung Bebek Mandarin. Suatu kehormatan berada di hadapan Anda, Yang Mulia Dewa Lu, Yang Mulia Dewa Chen." Lu Tai dengan santai mengangkat tangan untuk mengambil kipas bambunya dari udara, lalu dengan lembut mengipasi dirinya sendiri dengan kipas itu sambil berkata, "Aku berasal dari benua ilahi bumi tengah. Saya berasal dari Kekaisaran Li Agung di benua botol berharga timur," kata Chen Ping'an. "Bolehkah saya bertanya apakah Anda mengetahui apa yang terjadi pada kultivator jahat itu?" tanya Ma Feifu dengan suara hati-hati. Lu Tai menutup kipas bambunya, lalu mengarahkannya ke pendeta Taois tua itu. Semua orang agak bingung melihat ini, tetapi tepat pada saat itu, topi 5 gunung muncul di ujung kipas Lu Tai, dan dia tersenyum sambil menyatakan, "Dia sudah mati." Ma Feifu sempat melihat sekilas kultivator jahat itu saat ia turun dari lautan awan untuk mengirimkan 5 gunung menghantam tempat latihan, sehingga ia langsung mengenali topi 5 gunung, dan sangat terkejut melihat topi itu saat ini bertengger di ujung kipas bambu Lu Tai. Baginya, rasanya sangat tidak masuk akal bahwa kedua anak laki-laki muda ini berhasil membunuh makhluk abadi tingkat inti emas, tetapi pada saat yang sama, dia sangat ingin percaya bahwa Lu Tai mengatakan yang sebenarnya. Meskipun Ma Feifu skeptis terhadap apa yang telah didengarnya, dia tahu bahwa dia tidak bisa mengambil risiko menyinggung kedua anak muda itu dengan secara terbuka mengungkapkan keraguannya. Jadi ekspresi kekaguman dan rasa terima kasih muncul di wajahnya saat dia memberikan hormat formal lagi. "Kalian berdua hanya kebetulan melewati tempat ini, namun kalian tetap rela dengan tanpa pamrih melawan bajingan jahat itu, menyelamatkan nyawa ratusan penduduk benteng elang terbang. Izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih saya yang tulus atas nama benteng elang terbang, wahai para abadi yang terhormat." Air mata menggenang di mata Huan Chang dan Huan Su, dan mereka buru-buru menangkupkan kepalan tangan sebagai tanda terima kasih sambil membungkuk dalam-dalam ke arah duo Chen Ping'an. "Kata-kata tak dapat mengungkapkan rasa terima kasih yang kami rasakan. Jika Anda bersedia menerima saya akan merasa terhormat untuk melayani sebagai hamba Anda yang paling setia dan melakukan apapun yang Anda minta dari saya, wahai para dewa yang terhormat," kata Huan Chang dengan suara penuh emosi. Huan Su pun diliputi rasa syukur dan emosi, dan dia berkata, "Terima kasih banyak, Tuan Muda Lu, Yang Mulia Dewa Chen. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa membalas budi Anda." Sementara itu,
Huang Sang berdiri di bagian paling belakang kelompok dengan ekspresi wajah yang rumit. Ia bertanya-tanya dalam hati apakah perjalanan kultivasinya akan lebih lancar jika ia bisa menjadikan kedua anak muda ini sebagai gurunya. Mungkin di bawah bimbingan mereka, ia tidak akan lagi begitu tidak kompeten dan harus takut akan nyawanya sendiri setiap kali bertemu dengan kekuatan iblis. Lalu ia melirik tuannya, dan diam-diam menundukkan kepalanya dengan ekspresi bersalah di wajahnya, merasa sangat menyesal karena membiarkan dirinya memikirkan hal-hal mengerikan seperti itu. Namun, pikiran itu justru semakin mengakar dalam benaknya semakin ia berusaha menolaknya, dan tak lama kemudian, pikiran itu membuatnya diliputi rasa bersalah yang begitu hebat hingga air mata pun menggenang di matanya. Semua emosi yang saat ini dialami oleh pendeta Taois tua dan ketiga pemuda bersamanya terungkap sejelas buku yang terbuka di hadapan Lu Tai. Sebagai seorang naturalis, kemampuan untuk menyelami isi hati orang lain adalah keahliannya. Chen Ping'an tidak memiliki kemampuan yang sama. Sebaliknya, dia hanya mampu sedikit memperkirakan pikiran dan emosi orang lain berdasarkan ekspresi dan gerak-gerik mereka. Apa yang tampak seperti buku terbuka di mata Lu Tai, diselimuti misteri dari sudut pandangnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kelompok itu menuju ke bangunan utama benteng elang terbang, dan meskipun Lu Tai telah meyakinkan semua orang bahwa krisis telah diatasi tanpa korban jiwa, Huan Chang dan Huan Su masih merasa sangat gelisah, takut bahwa mereka akan disambut oleh pemandangan pembantaian mengerikan begitu mereka membuka gerbang. Sesampainya di bangunan utama, mereka mendapati pintu tertutup rapat, dan setelah Huan Chang mengetuk dengan keras, pintu dibuka oleh seorang lelaki tua dari klan Huan. Pria tua itu langsung menangis terseduh-seduh melihat kembalinya kedua saudara itu dengan selamat, dan Huan Chang merasa ngeri melihat ini, takut bahwa orang tuanya telah dibunuh oleh kultivator jahat sebelumnya, hanya untuk kemudian diyakinkan bahwa itu tidak benar. Semua penyintas di aula itu merasa seolah-olah mereka telah diberi kesempatan hidup baru. Huan Chang dan Huan Su menyadari bahwa orang tua mereka tidak ada di aula, tetapi ketika mereka menanyakan keberadaan orang tua mereka, semua orang tampak enggan menjawab. Lu Tai tidak tertarik dengan urusan keluarga klan Huan, dan dia membawa Chen Ping'an ke balkon di lantai atas. Pada saat itu, Huan yang sudah tidak ada di platform matahari terbit. Lu Tai duduk di pagar pembatas, dan Chen Ping'an mengikutinya, lalu mulai minum dari labu pemeliharaan pedangnya, menengadahkan kepalanya untuk meneguknya dalam-dalam. Lu Tai mengayunkan kakinya sambil mengipas-ngipas dirinya dengan lembut, dan dengan itu, tibalah saatnya untuk membagi rampasan perang. Kami berhasil memperoleh keuntungan besar baik dari pertempuran ini maupun pertempuran sebelumnya melawan Ma Wanfa dan Dou Zizi. Di klan saya terkenal karena keberuntungan dan kecenderungan saya untuk mengumpulkan harta karun, tetapi saya rasa saya belum pernah menuai begitu banyak rampasan perang sendirian sebelumnya. Chen Ping'an tersenyum menanggapi, dan entah mengapa, pikiran tentang He Xiaoliang terlintas di benaknya. Sama seperti Lu Tai, dia juga terkenal karena keberuntungannya yang luar biasa. Kau boleh punya infatuation, dan aku akan mengambil topi 5 gunung, tapi aku tidak akan mengambilnya cuma-cuma. Sebaliknya, aku akan membelinya darimu. Sebagai gantinya, aku akan membantumu memurnikan dan memperbaiki rantai pengikat iblis milikmu itu, dan pelet baju besi yang rusak yang kau ceritakan padaku sebelumnya, yang kau beli dari penginapan Ganoderma. Kau selalu mengeluh tentang bagaimana baju sirah itu memakan terlalu banyak tempat di gedung ke-15, kan? Aku bisa membantumu mengembalikannya ke kondisi baru tanpa biaya sehingga bisa kembali menjadi pelet sirah. Jangan tanya bagaimana aku akan melakukannya, yang bisa kukatakan hanyalah aku punya cara sendiri. Sementara itu, kau harus tinggal di benteng elang terbang, tapi yakinlah, itu tidak akan terlalu lama. Kau bisa beristirahat di sini untuk memulihkan diri dari luka-lukamu, lalu pergi mencari kuil Taois itu. Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban. Mengingat kekayaan Lu Tai, Chen Ping'an tentu tidak akan merasa kasihan padanya. Topi 5 gunung adalah harta karun abadi tingkat tinggi, jadi aku perlu memberimu 20.000 koin salju untuk itu, yang setara dengan 20 koin hujan gandum. Aku juga mendapatkan beberapa rampasan tambahan dari membunuh Ma Wanfa dan kultivator jahat itu, dan setelah perhitungan kasar, aku menyimpulkan bahwa aku perlu memberimu 20.000 koin salju lagi atau 20 koin hujan gandum. Di antara rampasan perang, gagang pengocok ekor kuda penghilang kekhawatiran itu adalah harta yang berharga.
Anda bisa mengambilnya sebagai bonus kecil. Kau punya koin hujan gandum sebanyak itu. Seru Chen Ping'an dengan nada terkejut. Aku punya beberapa koin hujan gandum di sana-sini, jawab Lu Tai sambil tersenyum dan terus memandang ke kejauhan. Dalam hal kekayaan, bahkan rata-rata immortal bumi tingkat Naschen dari benua ilahi bumi tengah pun tidak akan bisa dibandingkan denganku. Chen Ping'an segera menepuk bahu Lu Tai. Kalau begitu, kenapa kau berpura-pura miskin di gunung stalaktit? Aku tidak tahu kau aktor yang sehebat itu. Lu Tai merasa sedikit malu, dan menjawab, aku khawatir kau akan mencoba merampokku. Omong kosong belaka. Chen Ping'an kembali menepuk bahu Lu Tai dengan keras, dan kali ini, Lu Tai mulai merasa sedikit kesal. Jaga tanganmu, Chen Ping'an. Chen Ping'an tersenyum sambil menamparkan Lu Tai untuk ketiga kalinya. Lu Tai segera bertingkah kemayu saat bersiap mengeluarkan kartu andalannya, tetapi Chen Ping'an sudah mengangkat tangan untuk menghentikannya, lalu menyesap anggur dan berkata, lanjutkan. Lu Tai membalikkan tangannya untuk mengeluarkan sebuah kantung bersulam rumit sebelum menyerahkannya kepada Chen Ping'an. Apa ini? Tanya Chen Ping'an. Ini hadiah kecil untukmu, jawab Lu Tai sambil tersenyum. Buka dan lihatlah, aku yakin kau akan menyukainya. Ini adalah sekumpulan biji bunga pohon elem dengan asal yang cukup istimewa. Setelah kau pulang, kau bisa menanamnya di gunung dengan feng shui yang baik. Pastikan kau menanamnya di tempat yang banyak terkena sinar matahari, dan mungkin kau akan mendapat kejutan menyenangkan dalam 3 hingga 5 tahun. Chen Ping'an menerima kantung berisi benih itu, lalu berkata, katakan padaku apa sebenarnya yang istimewa dari benih-benih ini. Jika tidak, aku tidak akan menerimanya. Lu Tai memberi Chen Ping'an penjelasan singkat tentang apa yang istimewa dari benih-benih ini, dan ekspresi Chen Ping'an langsung berseri-seri saat ia buru-buru menyimpan kantung itu. Ternyata, kantung berisi biji bunga pohon elem ini sangat istimewa, dan merupakan hadiah yang sempurna di mata Chen Ping'an. Biji-biji ini berasal dari pohon elem abadi kuno tertentu di benua ilahi bumi tengah, dan karena bentuknya yang tipis dan bulat, biji-biji ini juga dikenal sebagai koin elem. Koin elem memiliki kesamaan dengan frasa uang cadangan. Oleh karena itu, muncul anggapan umum bahwa memakan koin pohon elem dapat memberikan uang tambahan, tetapi kebanyakan orang hanya menganggap ini sebagai pepatah yang tidak berdasar. Konon, yang perlu dilakukan hanyalah menemukan roh emas yang bersemayam di dalam koin pohon elem, kemudian merendamnya dalam guci anggur hingga mabuk sebelum memakannya. Jika seseorang dapat melakukan itu, maka mereka akan mendapatkan penghasilan tambahan setiap tahunnya. Selama musim semi, banyak klan kaya akan menyelenggarakan jamuan makan koin elem untuk keberuntungan dan kemakmuran finansial sepanjang tahun. Chen Ping'an paling menyukai aliran pendapatan yang lambat dan stabil seperti ini. Jauh di lubuk hatinya, ia masih sangat percaya bahwa kekayaan yang datang dengan cepat juga cenderung hilang dengan cepat. Atau, kekayaan seperti itu membutuhkan usaha dan kemauan yang sangat besar untuk dipertahankan. Sebaliknya, hal-hal seperti koin elem ini, yang seharusnya menghasilkan aliran keuntungan kecil yang stabil dalam jangka waktu lama, terasa jauh lebih aman dan dapat diandalkan bagi Chen Ping'an. Baru setelah koin-koin dari kayu elem itu terpasang dengan aman, Chen Ping'an terlambat mencoba menolak hadiah tersebut, sambil tersenyum dan bertanya, bukankah ini hadiah yang terlalu berharga? Lu Tai membuka dan menutup kipas lipatnya berulang kali sambil menghela napas. Perjalanan ke platform matahari terbit ini adalah bagian integral dari pencarianku akan Dao Agung. Tahukah kau betapa pentingnya kedua kata itu? Aku bahkan tak bisa memberikan nilai uang untuk itu. Meskipun begitu, karena kita berteman, bagaimana kalau kau membiarkannya saja? Kalau tidak, sekaya apapun aku, bahkan jika aku menjual semua yang kumiliki, aku tetap tak akan bisa membayarmu. Kau bisa dengan mudah membalas budiku, kata Chen Ping'an sambil tersenyum dan menawarkan labu penunjang pedang miliknya kepada Lu Tai. Lu Tai menerima labu itu, lalu menengadahkan kepalanya dan meneguk anggur dalam jumlah besar sambil menjaga mulut labu penunjang pedang beberapa inci dari bibirnya. Setelah itu, dia menyeka bibirnya sebelum mengembalikan labu itu kepada Chen Ping'an sambil berkata, kau perlu isi ulang. Aku akan meminta orang-orang di benteng elang terbang untuk mengisi labumu sebelum kita pergi. Chen Ping'an tentu saja tidak akan menolak tawaran baik seperti itu. Tiba-tiba, ekspresi jengkel muncul di wajah Lu Tai saat dia bertanya, mengapa semua orang senang minum anggur? Apa enaknya?
Chen Pingan hanya tersenyum dan minum dalam diam. Setelah minum anggur, dia berani memikirkan hal yang tak terpikirkan, mengatakan hal yang tak terucapkan, dan melakukan hal yang mustahil. Selama 10 hari berikutnya, Chen Pingan terus tinggal di rumah kecil itu, tetapi tidak ada lagi roh jahat yang mengganggunya di sana. Sesekali, dia akan duduk di tangga di pintu masuk halaman, memandang tembok di ujung lembah sambil memikirkan anak-anak malang yang telah menjadi hantu itu dan senyum yang mereka tunjukkan di saat-saat terakhir mereka di dunia ini. Lu Tai tinggal di gedung utama, dan dia sesekali mengunjungi Chen Pingan di halaman rumahnya, tetapi dia tidak pernah tinggal lama sebelum pergi untuk menyibukkan diri dengan urusan lain. 10 hari kemudian, Lu Tai kembali dengan pelet pelindung yang kondisinya seperti baru, dan Chen Pingan sangat gembira. Lengannya sudah pulih, tetapi masih belum sepenuhnya kuat. Selain pelet pelindung, Lu Tai juga membawakan pedang ramping dengan sarung putih bersih, dan mengatakan bahwa itu adalah kompensasi yang diberikan kepadanya oleh klan Huan, dan klan Huan akan merasa tidak nyaman jika dia menolak untuk menerimanya. Pada kesempatan ini, Lu Tai tinggal sedikit lebih lama, menyeduh secangkir teh untuk dirinya sendiri di halaman sambil menceritakan kepada Chen Pingan tentang sejarah pedang tersebut. Bertahun-tahun yang lalu, Dewa Bumi tingkat awal dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan telah menganugerahkan pedang ini kepada kepala keluarga penebang kayu dari Benteng Elang Terbang untuk meredam Feng Shui jahat di tempat ini. Nama pedang itu adalah Salju Penghenti, dan sayangnya, tidak satu pun keturunan Benteng Elang Terbang sejak saat itu memiliki bakat kultivasi, sehingga pedang itu hanya diwariskan sebagai hiasan, yang merupakan pemborosan yang mengerikan. Chen Pingan menyadari betapa berharganya pedang ini, dan dia tahu bahwa kemungkinan besar pedang ini adalah barang berharga milik Dewa Bumi dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan. Setelah beberapa pertimbangan, Lu Tai memutuskan bahwa pedang itu bernilai 20 koin hujan biji-bijian, dan dia melemparkan sekantong penuh koin hujan biji-bijian kepada Chen Pingan sebagai imbalannya. Selama 10 hari berikutnya, Chen Pingan melanjutkan rutinitas hariannya berupa meditasi berjalan, latihan pedang, tidur, dan mengulanginya, dan dia tidak lagi pergi untuk melihat dinding itu. Seiring waktu berlalu, emosi yang dia rasakan setelah kejadian-kejadian itu mulai memudar, sehingga dia tidak lagi merasa berkewajiban untuk melihat dinding itu. Selama 10 hari itu, Lu Tai hanya datang mengunjunginya sekali, memberitahunya bahwa ia telah mengambil 3 murid, yaitu Tao Xieyang, seorang anak muda bernama Huang Yin, dan Huang Sang, yang pada akhirnya memutuskan untuk berganti guru. Adapun alasan mengapa ia memutuskan untuk melakukan ini, Lu Tai enggan menjelaskan lebih lanjut selain memberitahu Chen Pingan bahwa seseorang tidak dapat memahami kebaikan jika mereka tidak berinteraksi dengan kejahatan, sesuatu yang telah ia katakan kepada Chen Pingan di atas paus penelan harta karun. Sebelum keberangkatannya, Lu Tai memberitahunya bahwa kemungkinan besar dia akan menjadikan tempat ini sebagai tempat tinggal jangka panjangnya, dan bahwa dia tidak akan kembali ke benua ilahi bumi tengah dalam waktu dekat. Pada saat Lu Tai datang untuk kunjungan terakhirnya dengan rantai pengikat iblis itu, Chen Pingan sudah hampir pulih sepenuhnya. Perpisahan sudah di depan mata, tetapi keduanya tidak terlalu sedih. Yang satu menyimpan mimpi dan aspirasi yang mulia, sementara yang lain baru saja memulai pencarian jalan agung, sehingga tidak ada waktu untuk larut dalam kesedihan. Dengan demikian, mereka berpisah tanpa banyak kemeriahan. Yang satu tetap tinggal di Benteng Elang Terbang, sementara yang lain berangkat ke utara. Lu Tai tidak menemani Chen Pingan saat kepergiannya. Sebaliknya, dia hanya berdiri di platform matahari terbit, mengamati sosok Chen Pingan yang semakin menghilang dari kejauhan. Dia telah mencoba membujuk Chen Pingan untuk membawa Infatuation dan Halting Snow di pinggangnya sekaligus, dengan mengatakan bahwa itu akan membuatnya terlihat sangat keren, tetapi sayangnya, Chen Pingan tidak termakan umpan itu, dan mengatakan kepada Lu Tai bahwa dia bukanlah pemilik toko senjata biasa. Lu Tai sedikit kecewa. Jika Chen Pingan terjebak, maka dia bisa mengejek Chen Pingan karena kebodohannya. Saat meninggalkan Benteng Elang Terbang, Chen Pingan tak kuasa menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, tetapi bukan untuk melihat Lu Tai. Sebaliknya, sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan ia merasa itu agak aneh. Tetapi pada akhirnya, ia menggelengkan kepalanya untuk mengusir pikiran itu. Dalam perjalanan keluar dari Benteng Flying Eagle, dia berpapasan dengan seorang pria parubaya, dan dia tidak ingat pernah bertemu pria itu dimanapun sebelumnya, tetapi karena suatu alasan, pria itu tampak familiar baginya.
Pria itu memperhatikan tatapan ingin tahu Chen Pingan dan senyumnya yang sedikit malu-malu. Tampaknya dia hanyalah seorang pria biasa yang rendah hati. Setelah Chen Pingan pergi, pria itu dengan lembut menghentakkan kakinya ke tanah, dan pembatasan di area tersebut langsung dicabut. Seandainya tidak ada batasan-batasan itu, mustahil sekte penulis planchet akan gagal menyadari pertempuran yang telah terjadi di lautan awan. Lu Tai bersandar di pagar dengan senyum di wajahnya, menyaksikan bagaimana nasib negeri itu berubah dengan cara yang halus dan mendalam. Di puncak gunung yang berjarak beberapa puluh kilometer, Chen Pingan sedang melakukan meditasi berjalan ketika tiba-tiba ia mulai merindukan rasa tanghulu. Hal ini cukup menggelikan baginya. Dengan kekayaannya saat ini, ia dapat dengan mudah membeli sepasang tanghulu dari kios manapun di kota atau desa berikutnya yang ia capai, dan ia dapat berjalan dengan angkuh sambil memegang satu di masing-masing tangan.